Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. So, hari ini saya akan membahas mengenai topik perbedaan antara sales and closer. Jadi salesman and closer, apa bedanya? Ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Alright? So, di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai ada 3 skill yang harus kita kuasai sebagai seorang sales. Tapi saya menyebutnya bukan sales, saya menyebutnya adalah closer. Sekali lagi saya menyebutnya adalah closer. Kenapa bukan sales? Karena sales itu kadang-kadang kalau kita lihat di dalam, misalnya ya, kita ada satu kejadian ataupun satu pengalaman di mana kita pernah ketemu dengan seorang sales di mall, misalnya begitu kan, dia menawarkan satu produk, ya, dia bilang, Pak, ini Pak, produknya Pak, sudah coba belum Pak, ini Pak, bagus sekali Pak produknya Pak, kebetulan ada diskon Pak, ini ada promo Pak, begitu kan sales. Ya, atau kita ketemu dengan seorang sales di, misalnya kita masuk ke dealer mobil, lalu ada sales bilang, Pak, iya Pak, apa kabar Pak, iya Pak, ini Bapak pertama kali datang ke sini, iya Pak, ini Pak mobil barunya Pak, mobil baru kita bagus Pak, ini fiturnya begini Pak, lalu Bapak udah lihat belum interiornya seperti ini, nah ini ada kita punya satu teknologi terbaru Pak, nih kursinya bisa begini dan sebagainya. Itu namanya sales. Ya, lalu misalnya Anda ketemu dengan seorang sales, misalnya dia jualan apa, produk apapun lah, pasti begitu. Ya Pak, apa kabar Pak? Saya adalah, misalnya namanya saya Budi, gitu ya. Hari ini saya ada produk Pak, bagus Pak, ini produknya laku sekali, dan ini banyak diminati, dan sudah banyak yang pakai, dan ini ada garansi. Sales, right? That's a sales, ya. Ada yang salah nggak? No, it's okay, ya. Pasti kita juga mengalami seperti itu. Bahkan saya juga seperti itu waktu saya sebagai seorang sales tradisional, memang seperti itu. Nah, namun saya belajar bahwa sales itu kalau kita caranya seperti itu, kalau kita komunikasi seperti itu, ya, ternyata kalau saya ketemu prospek, misalnya ketemu prospek 20 dengan cara seperti, Pak, apa kabar Pak? Ya, nama saya Budi Pak, nama saya Hendra Pak. Ya, apa kabar Pak? Bagus Pak. Ya, Pak, hari ini Pak, kebetulan kita punya produk bagus Pak. Ya, produknya nih lagi ada diskon Pak, lagi ada promo Pak. Ini fiturnya bagus Pak. Ya, kita sudah ramah, sudah senyum, salam, sapa. 20 prospek yang saya kunjungi, 20 prospek yang saya sharingkan tentang produk saya ataupun produk saya, jasa saya dan sebagainya. 20 prospek mungkin yang jadi deal bisa jadi cuma 1 atau bahkan 20-20-nya nolak saya. Betul ya? Jadi capek jadi sales. Capek ya? Sudah saya harus semangat, saya termotivasi, senyum, salam, sapa, semangat ya, tapi ditolak lagi. Ya, ketemu dengan satu prospek, ya Pak, semangat Pak, ayo Pak, apa kabar Pak? Ya, oke, tolak, nanti deh saya pikirin, oke. Ketemu terus, ya Pak, apa kabar Pak? Ya, ketemu, tolak lagi. Ya Pak, apa kabar Pak? Ketemu 3, sampai ke 10. Aduh, saya kok ditolak terus ya? Apa saya susah? Atau saya harus seperti ini terus? Padahal saya sudah belajar produknya, sudah kasih tahu benefitnya, sudah kasih tahu fiturnya, bahkan sudah kasih tahu bonusnya, bahkan sudah kasih tahu terbatas, tapi tetap ditolak. Kenapa ya? Ya, apakah Anda mengalami seperti itu? Ataupun Anda pernah melihat seorang sales yang sangat usaha yang begitu keras, ya, tetapi Anda masih tolak juga. Kadang-kadang kita iba juga, nggak enak. Ya udahlah, saya beli sedikit lah. Ya udahlah, saya beli 1, atau ya udahlah saya coba, gitu kan? Karena kita melihat usaha yang begitu keras yang dilakukan oleh seorang sales. Ya, nah, pertanyaan kepada Anda. If you are a salesman, or if you are a salespeople, or if you are a business owner, then you have a sales team yang ditolak terus, yang mereka sudah melakukan banyak hal tapi tidak mendapatkan hasil atau tidak deal atau tidak closing, what will you do? Apa yang Anda lakukan? Bisa jadi Anda, wah, memang kondisi susah, zaman pandemi, semuanya lagi, ya, mungkin nahan beli gitu kan, tahan pembelian gitu kan, atau mungkin ya semua lagi tidak ada, misalnya tidak ada budget dan sebagainya. Ya, bisa saja itu adalah alasan. Ya, atau bisa saja itu memang betul fakta. Tapi kemungkinan besar masalahnya bukan di eksternal. Kemungkinan besar masalahnya ada di internal. Ya, seperti itu ya. Ya. So, nah, kalau itu terus-terusan seperti itu, apa yang terjadi kalau Anda punya bisnis? Tim sales Anda sudah melakukan tugas dengan benar, sudah melakukan job desk dengan benar. Salam, senyum, sapa, apalagi ya, memberikan pelayanan baik dan sebagainya, tetap ditolak. Itu gimana? Ya. Tadi kan seperti saya contohin,
sales mobil. Pak, selamat pagi Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, saya lihat-lihat aja. Oke Pak. Pak, ini mobil terbaru kita Pak ya. Fiturnya seperti ini ya. Bapak lihat power steeringnya seperti ini. Kita punya teknologi begini Pak. Kita kursinya bisa maju mundurnya lebih ada digital Pak ya. Terus atasnya bisa sunroof Pak. Dan ini kita semua sudah dilengkapi dengan teknologi yang tercanggih saat ini Pak dan sebagainya. Apa yang salah dengan mereka? Nothing wrong kan? Mereka sebutkan nama, mereka perkenalkan diri, mereka kasih tahu fitur-fitur dan benefit dari produk tersebut, terus apa yang salah? Nah, yang salah adalah, ini adalah hal yang mungkin kebanyakan dari tim sales kita tidak melihat ini. Atau mungkin lihat, tapi mungkin mereka tidak fokus kepada satu hal yang lebih penting. Saya pertanyaannya buat Anda, kalau Anda sebagai orang sales, yang penting buat Anda apa? Yang penting buat Anda adalah closing. Saya bisa closing. Ya, saya mendapatkan deal dari customer. Mungkin mereka tidak langsung saat itu bayar, tapi minimal mereka tahu, oh fiturnya seperti, oh inilah yang mereka inginkan. Minimal kita bisa close di situ. Ya, so ada bedanya antara sales and closer. So are you a sales or are you closer? Nah kalau sales seperti tadi, iya Pak, apa kabar Pak? Oke Pak, selamat datang Pak di toko kita Pak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Itu sales. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita seperti itu terus, berapa banyak penolakan yang akan terus-terusan kita terima. Dan seberapa kuat mental kita ditolak terus. Ya memang harus kuat, harus kuat, harus kuat. Yes. Iya bisa saja. Tapi kalau ditolak terus ya susah juga. Nah berarti gimana dong? Berarti mindsetnya bukan tentang sales. So sales bukan tentang push, not to pushy. Ya, tapi sales is about bagaimana kita bisa membantu orang lain, membantu customer kita, membantu klien kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Itu namanya sales atau saya sebutnya closer. Closer itu adalah seseorang yang bisa membantu orang lain ataupun klien ataupun customer untuk membeli produk yang dia butuhkan. Nih Pak, saran saya Bapak beli yang kuning apa yang merah? Yang kuning saja. Itu keputusan yang sangat tepat. Closer, ya. So as a closer, ya sebagai seorang closer, dia tidak terlalu banyak mungkin terlalu banyak penjelasan dan sebagainya. Mungkin misalnya kalau datang ke, ini contoh ya, misalnya ada satu klien saya yang juga saya latih khusus untuk menjadi seorang sales yang bukan hanya sales tapi closer. Begitu ada customer datang, dia tenang aja. Ya Pak, selamat siang Pak, nama saya Hendra, ada yang bisa saya bantu? Nah, selamat siang Pak, ada yang saya bantu Pak? Nggak begitu. Ya, nggak terlalu too much, terlalu ramah, nggak seperti itu. Ya ramah sih boleh, tapi tidak terlalu ramah. Dan tidak terlalu semangat, Pak, semangat Pak, nih Pak, nggak terlalu semangat juga. Ya, iya, selamat siang Pak, ya, nama saya Hendra, ya. Pak, lagi lihat-lihat apa? Lagi cari apa Pak? Oh, lagi cari mobil. Oke Pak, silakan ini mobilnya Pak. Nanti kalau ada perlu bantuan, silakan hubungi saya. Oke, dilihat-lihat ya. Oke, ini warnanya ada yang warna apa aja ya? Warnanya ada yang silver, ada yang gold, ada yang merah marun Pak. Tenang jawabnya. Ya. Oh Pak, warnanya merah Pak, merah silver Pak. Nggak begitu. Ya, silakan dulu Pak, mari kita minum Pak. Nggak begitu. Closer lebih confident, lebih tenang, lebih mantap. Ya, tata cara communication skillnya itu berbeda. Right? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya lagi cari mobil yang warna silver. Oke Pak, ini Pak mobil saya warna silver. Kalau boleh tahu Bapak pekerjaannya apa? Wah, tanya pekerjaan dong. Biasanya kan, ya Pak, ini Pak, bagus sekali Pak. Ini lagi fitur terbaru Pak. Ini tahun 2022 Pak, yang paling bagus Pak. Nggak begitu. Bapak lagi cari warna apa Pak? Warna silver. Oke Pak. Kalau boleh tahu Bapak kesibukan sehari-harinya apa? Oh, saya sebagai pengusaha. Oke Pak. Dan biasanya Bapak kalau mengendarai mobil itu biasanya untuk apa kebutuhannya Pak? Untuk keluarga ataupun untuk sendiri? Wah, beda. Nah, itu adalah hal-hal simple yang saya juga terapkan, ya, dan saya ajarkan dan saya train, ya, beberapa perusahaan-perusahaan untuk bisa melatih, untuk bisa meningkatkan, ya, kemampuan untuk closingnya, sehingga kalau ketemu dengan customer bisa langsung closing. Itu dari communication skill. Itu satu, ya. Wah, ini saya ngomong panjang sekali, ya, tapi ini poinnya. The communication skill, the language that you use, tata bahasa, intonasi, confident level, itu semua communication skill, ya. Kedua, bagaimana kita bisa handle keberatannya customer, bagaimana kita bisa menangani, ya, dengan baik. Ini kalau saya pikirin dulu boleh? Silakan Pak, Bapak boleh pikirkan dulu. Pikiran Pak. Pak, tapi Pak, mumpung ada diskon Pak, jangan bikin lama-lama Pak. Oh iya, sales tradisional. Bapak mau pikirkan? Silahkan Pak, Bapak boleh pikirkan, ya. Tapi kalau boleh saya tahu Pak, apa yang Bapak sedang pikirkan yang bisa saya bantu? Lain,
cara menghandlenya. Ini harganya mahal sih. Enggak Pak, murah Pak. Wah, orang bilang mahal, Anda bilang murah. Jadi kan Anda yang turunin harga sendiri gitu ya. Anda, orang lain angkat loh, Anda banting sendiri. Ini mahal, murah Pak loh. Orang angkat, Anda turunin. Hati-hati, salah handling. Ini harganya mahal. Ya Pak, memang harga kita memang di atas rata-rata. Tapi kalau Bapak lihat benefitnya begini, begini. Tenang. Ya, dan Bapak lihat ya benefitnya ini Pak, kalau Bapak bandingkan dengan nanti resiko pada saat Bapak mengendarai kendaraan itu jauh lebih untung dan Bapak jauh lebih akan lebih tenang Pak daripada Bapak murah tapi misalnya ada apa-apa tidak resikonya lebih besar. Tenang jawabnya. Itu closer. Dan nomor 3, closing skill. Jadi closing skill itu adalah bagaimana cara kita menutup pembicaraan, menutup conversation-nya sehingga tidak hanging atau tidak gantung. Nanti ya saya coba rundingkan dulu dengan keluarga. Oh iya Pak, tapi jangan lama-lama Pak, mumpung ada diskon Pak, kapan lagi Pak? Ya, oke, silakan Pak, Bapak boleh read, tapi kira-kira kapan bisa saya dapat kabarnya Pak? Karena kebetulan promo kita santai. Ya, tapi close, tutup. Ya, kira-kira Bapak akan dikirimkannya minggu depan hari Rabu atau hari Kamis Pak? Santai. So the intonation, the body language, the confident level itu semua beda. Because you are not a salesman. Kita nggak terlalu pushy. Kita nggak push. No. Kita berikan penjelasan dan kita tanya apa kebutuhannya, apa yang paling dicari dan kenapa itu yang paling dicari. Dan kita berikan produk, solusi sesuai apa yang mereka butuhkan. Itu namanya closer. Dan kita tutup di situ. Misalnya nggak deal saat itu, tidak apa-apa Pak. Kalau Bapak ingin pilihkan boleh saja. Alangkah lebih baik kalau kira-kira Bapak bisa saya bantu apa yang mungkin Bapak pikirkan, bisa saya bantu. Nanti deh, mungkin saya masih ajak istri saya dan sebagainya. Boleh Pak, kira-kira Bapak bisa ajak istri Bapak kapan? Nanti bisa hubungi saya Pak ya. Ya, kira-kira kalau misalnya di hari Senin atau Selasa, Bapak bisa saya hubungi untuk bisa memastikan. Karena basically Pak, warna marun ini cuma tinggal 3 ya stoknya. Dan kalau Bapak benar-benar mau, coba Bapak bayangkan ya. Saya kata Bapak bisa punya ini ya, seberapa happy Bapak. Bukankah ini akan meningkatkan status Bapak juga, akan meningkatkan your confidence juga Pak saat Bapak nyetir ini atau saat mengendarai mobil ini. Ini contoh saja. Tapi basically tenang ya. Saya cuma contohkan kepada Anda adalah bagaimana kita bisa membawakan communication-nya, bagaimana kita bisa membawakan satu presentasinya itu dengan tenang, dengan santai, tidak gugup, tidak terburu-buru, tidak terlalu semangat, tidak terlalu cenges-cengenges, tapi kita confident. Jadi untuk bisa jadi closer, itu sangat membutuhkan confident yang sangat tinggi. Sekali lagi, untuk bisa menjadi seorang closer yang hebat, Anda perlu confident yang sangat tinggi. Dan confident itu beda sekali dengan sombong. Kalau sombong itu apa bedanya dengan confident atau dengan percaya diri? Sombong itu kita menyombongkan diri dan menjatuhkan orang lain. Sombong menyombongkan diri dan menjatuhkan orang lain. Tapi confident, kita mindsetnya adalah saya ingin selalu lebih baik. Saya ingin memberikan yang lebih baik kepada klien saya. Saya ingin memberikan lebih baik kepada customer saya. Itu namanya saya confident. Tapi kalau sombong, saya menyombongkan diri saya dan menjatuhkan orang lain. Itu beda. Memang beda tipis. Hati-hati, bisa kita juga jatuh ke dalam kesombongan. Tapi di sini bukan sombong, tapi kita confident. Dengan tata bicara yang tenang, dengan confident, dan kita mengerti masalahnya mereka. Kita tahu, kita pelajari dulu sebelum ketemu dengan prospek, sehingga kita bisa closing dengan lebih baik. So, kesimpulannya buat Anda, beda antara sales tradisional dan closer. Sales tradisional biasanya lebih pushy, terlalu semangat, terlalu cengengesan, terlalu ramah kadang-kadang. Iya Pak, boleh Pak, ya Pak. No, nggak perlu seperti itu. Tenang saja. Ramah sih ramah, tapi tetap confident. Closer, confident, tenang, tata cara bahasa yang tepat, language yang digunakan juga bahasa yang tepat, kata-kata yang tepat, sehingga membuat customer lebih merasa, wow, saya di sini merasa terbantu, bahkan saya sudah mendapatkan solusinya, walaupun saya belum terlalu kenal dengan orang ini. Nah, itu namanya closer. So, the mindset is not the sales tradisional, tapi it's the closer. Sebenarnya ini adalah satu strategi atau teknik sederhana yang saya gunakan, yang saya praktekkan, dan bahkan saya sudah ada di buku saya, bagaimana cara kita bisa closing dengan lebih baik. So, good news buat Anda semua adalah tentunya kalau Anda ingin lebih banyak belajar tentang bagaimana supaya bisa closing lebih banyak dan mendapatkan customer lebih banyak, Anda bisa cek di website saya di bawah atau bisa menghubungi tim saya supaya Anda bisa membuat strategi sales Anda semakin lebih meningkat dan customer Anda semakin banyak.
So, saya Hendra Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.